Sambil jalan-jalan keluar masih nangis tuh si Sulami yang masih bayi ini. Bahkan tangisannya tuh makin kenceng. Terus tiba-tiba ada suara ketokan dari depan pintu rumah. Tok tok tok. Kulo nuwun. Kalau nggak salah kulo nuwun nih artinya permisi atau maaf gitu. Udah tuh si bapak ke depan kan. Tapi pas dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa. Kosong. Ditutuplah pintunya. Pas si bapak ini masuk ke dalam rumah sambil nenangin bayi Sulami yang masih nangis, baru beberapa langkah pintunya diketok lagi dari luar. Udah rada kesel tuh si bapaknya ini. Dia buka, gak ada siapa-siapa. Wah udah mulai gak beres nih, kata si bapak dalam hati gitu kan. Tapi setelah bapak ini balik badan lagi ke dalam, udah di dalam rumah nih, kedengeran suara dari atas. Opo, goleki aku yo. Artinya, apa? Nyariin aku ya? Dan setelahnya ada suara cekikikan. Atas mana, Bi? Nah, pas si bapak nengok ke arah atas, itu di bagian atap itu, Muy. Dengan kondisi yang rumahnya rada gelap, di sudut atas ruangan, atap dan dinding itu ada sosok cewek, rambutnya panjang jatuh ke bawah, nempel di atas atap situ. Aduh. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Fuck. Si bapak langsung lari ke kamar. Dan anehnya si Sulami ini mulai berhenti nangis dan mau dikasih ASI di dalam kamar itu. Sambil nyusuin anaknya, si ibu nanya ke bapak, kenapa kok si bapak kelihatan ketakutan. Tapi si bapak gak mau cerita apa-apa waktu itu. Kebesokannya gara-gara kejadian malam itu, si bapak ini sampai sakit demam dan gak masuk kerja. Barulah di situ si bapak cerita ke ibu dia ngeliat apa semalam. Rasanya ya pengen pindah aja tuh dari rumah itu, cuman gak bisa juga kan, gak segampang itulah buat pindah rumah. Nah setelah kejadian itu, si bapak ngadu ke ibunya, si neneknya Sulami. Akhirnya diputusin lah buat si nenek ikut buat tinggal di situ juga, buat nemenin ibunya si Sulami kalau misalkan si bapak lagi kerja. Kebetulan neneknya Sulami ini orang kejawen, Moy. Nah, jadi berani banget nih sama hal-hal yang kayak gini. Dan sebenarnya juga si nenek ini udah tahu tentang rumah ini tuh kenapa. Tapi memang dia tuh bahkan sama anaknya sendiri, kalau si bapak itu nggak ngadu ke nenek, ya dia diem aja, dianggap anaknya bisa ngatasin sendirilah masalah ini gitu loh. Setelah nenek ini tinggal di rumah itu, nenek ini tuh ngelakuin tirakat. Tirakat tuh kayak, ya kalau lu cari di Google, berpuasa atau menahan hawa nafsu. Cuman kalau diperluas lagi kayak ngelakuin ritual-ritual gitulah, buat si nenek ini nyari tahu sebenarnya rumah ini tuh kenapa dan apa yang terjadi di rumah ini secara spesifik gitu. Dan dalam tirakatnya, nenek ini ketemu sama sosok kuntilanak yang katanya kuntilanak ini ngehuni salah satu pohon di belakang rumah ini. Yang tadi gue bilang ada 3 itu. Kata nenek emang kuntilanak, tapi gak biasa. Wujudnya tuh tinggi besar. Dan yang bikin orang tuanya Sulami khawatir, kuntilanak itu tuh dalam tanda kutip menginginkan Sulami. Sosok kunti ini bilang, putumu tak momong yo. Artinya cucumu aku rawat ya. Ya pastilah si nenek gak mau dong. Iya. Dan dimarahin balik tuh si sosok kunti ini. Si nenek bilang, ora iso, langkahono mayitku, gak bisa langkahin dulu mayat gue. Kayak gitu. Dan kayaknya si sosok ini takut sama si nenek dan ngilang akhirnya. Sejak adanya si nenek, semua gangguan dari sosok kunti ini tuh udah gak ada. Paling cuma kayak suara anak ayam aja. Dan itu pun cuma nunjukin kalau misalkan ya si sosok ini masih ada di situ gitu loh. Itu pun jarang banget kejadian, kata bapak ibunya Sulami. Tapi udah gak ganggu berarti, Bi? Udah gak ganggu, Moy. Oke, berarti dari satu rumah itu emang penunggu terkuatnya si sosok cewek yang tinggal di atas pohon itu ya? Benar. Atau mungkin satu-satunya sih, cuman ya ganggu banget gitu loh. Iya, lagi gue malah kasihan ke orang tua Sulami sih. Kayak kalau misalnya dia tahu dari awal ada kejadian itu, terus juga ada beberapa keluarga yang gak bisa punya anak karena tinggal di sana, ya harusnya gak usah tinggal di sana duluan kan. Ya tapi si neneknya Sulami juga gak info apa-apa lagi ke orang tuanya Sulami ya? Benar, karena ya yang tadi gue bilang, sebenarnya selama si nenek ini juga ngerasa, oh berarti anak gue bisa nih ngurus, ya gak apa-apa gitu loh. Terus berarti Bi, dia kan lahir tahun 60 tuh. Sekarang berarti udah lumayan lah ya umurnya. Itu nasibnya gimana, Bi? Nah sebenarnya masih ada lanjutannya tentang rumah ini, Moy. Nah tadi gue bilang kan, si Kunti ini tuh takut sama si nenek yang akhirnya tinggal di situ. Iya. Tapi ternyata ceritanya berlanjut setelah si nenek ini meninggal. Mungkin next time gue ceritain kali ya.